Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya insyaallah akan mengupas masih seputar ulumul Quran dan materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang nama-nama Al-Quran ya. Jadi ini insya Allah tidak asing bagi kita bahwa Al-Quranul Karim itu mempunyai banyak nama ya, bahkan banyak sifat ya. Kalau sesuatu zat mempunyai banyak nama, itu menunjukkan zat itu mempunyai banyak kesempurnaan ya. Allah Subhanahu wa taala ya, dia mempunyai berapa nama Bu? 99 nama. Bahkan ada para ulama yang menyebutkan lebih dari 99 ya. Dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kesempurnaan ya. Ketika kita menyebut Ar-Rahman, pasti tertuju yang dimaksud adalah Allah yang Maha Rahman. Ketika kita menyebut Ar-Rahim, pasti tetap tertuju yaitu Allah yang Maha Penyayang. Ya, ketika kita menyebut Al-Malik, pasti tertuju ya kepada Allah yaitu yang merajai. Ya. Ketika kita menyebut Ar-Razzaq, ya, benak kita pasti tertuju yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyaknya nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sifat itu melekat pada zatnya ya. Dan barangkali kita pun kalau punya anak, ya anak itu ingin ideal kan suka disebutkan, misalnya namanya siapa? Ujang misalnya. Ya. Namanya Ujang. Kita panggil sewaktu-waktu si Kasep. Mungkin besoknya si Pinter ya. Apalagi si Bager. Apalagi si Gagah ya. Ya, apalagi si Ganteng ya. Ini menunjukkan kita mengharapkan ada kesempurnaan sifat dalam anak kita, walaupun itu baru doa ya, doa harapan ya. Tetapi ketika kita menyebut Ar-Rahman, itu sudah melekat pada Allah, Allah Maha Rahman ya. Ar-Razzaq ya, ini bukan doa, tapi itu adalah sifat Allah, nama Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi banyaknya nama ya dalam suatu zat pertanda itu kesempurnaan zat tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimahullah ya, demikian pula ketika kita berbicara tentang kitab suci kita, yaitu Al-Quran ya. Al-Quran itu memiliki banyak nama ya. Yang pertama tentu adalah Al-Quran itu sendiri ya. Ya. Yang artinya Al-Quran itu ya, kalau dalam dijujut dari fiil itu dari kata qira'a, membaca. Kalau Quran artinya bacaan ya. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan. Jadi mungkin sangat ironis kalau Al-Quran itu bacaan tetapi tidak pernah dibaca ya. Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaan untuk siapa? Untuk kita ya. Untuk orang-orang yang beriman ya. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita jujur ya, kita urut ya, kita ini ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ya. Surga ini yang sering disampaikan
yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah, itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, ya, uizzat lil muttaqin. Dan kata Allah, tidak mungkin seseorang itu bisa mencapai derajat takwa kalau tidak menggunakan Al-Quran sebagai kompas, sebagai pedomannya, ya, untuk meraih ketakwaan itu, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alkitab, Al-Quran yang kata Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya itu hudan, ya, merupakan petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mutlak, ya, bahwa ketika kita ingin meraih kebahagiaan dunia akhirat, maka Al-Quran itu harus menjadi pedoman. Bapak Ibu Allah, ya. Nah, ini supaya terperinci, saya baru bisa buka lagi ini, ya. Kita mulai dari kata Al-Quran itu sendiri. Tadi Al-Quran itu adalah bacaan, ya. Mana ayat yang menunjukkan bahwa kitab suci kita itu Al-Quran? Yang pertama bisa kita temukan dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim. Kata Allah, sesungguhnya dia ini laqur'anun karim, benar-benar Al-Quran, bacaan yang sangat mulia. Ini yang dimaksud adalah Al-Quran itu sendiri. Fi kitabim maknun. Al-Quran itu kata Allah berada dalam kitab yang terpelihara. Di mana? Di Lauh Mahfuz. La yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, ya, illa kecuali al-mutatahharun, kecuali orang yang disucikan. Nah, dalam hal ini, ya, para ulama berbeda pendapat tentang makna la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang telah disucikan. Ya. Yang pertama, ya, berpendapat bahwa seorang yang punya hadas tidak diperkenankan untuk menyentuh Al-Quran, ya. Sebagian ulama tafsir yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun sini tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan adalah ketika Al-Quran berada di Lauh Mahfuz. Di sana tidak ada yang menyentuhnya, ya, kecuali orang yang sudah disucikan. Siapa orang yang disucikan itu? Ya, yaitu para malaikat. Jadi yang menyentuh Al-Quran di Lauh Mahfuz itu hanya malaikat yang telah Allah sucikan. Nah, ini makna, ya, Al-Quran sendiri yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, ya, juga bisa kita temukan, ini juga sering disampaikan dalam surat Al-Hasr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kata Allah, ya, Al-Qur'an ini kami turunkan kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka kamu akan lihat, ya, gunung itu tertunduk dan hancur. Mengapa? Min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kuat mana, ya, gunung dengan kita dari segi fisik, ya. Tentu kuat gunung, ya. Tetapi, ya,
Ketika kepada gunung kata Allah diturunkan Al-Quran, maka gunung itu akan hancur lebur lantaran min khosat, lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebetulnya adalah tamsil, pembelajaran kepada kita bahwa ketika Al-Quran itu turun ya, datang sampai kepada kita, maka harus ada respon dari kita, yaitu untuk tunduk, patuh, taat kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Kemudian kata Al-Quran pun bisa kita temukan dalam surat Al-A'raf ayat 204 ya. Ini juga insya Allah sudah pada hafal ya. Wa iza quri'al Qur'an, kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Quran itu, wa ansitu ya, dan perhatikan, la'alakum turhamun ya, agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat perintah ya. Ketika Al-Quran dibacakan, maka kita punya tugas untuk mendengarkan dan menyimak, wa ansitu ya. Jadi bukan hanya mendengarkan, tetapi juga merasapi ya, apa yang disampaikan, pesan apa yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian di dalam surat Al-Isra ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah, dan kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran ya, ma huwa syifaa, Al-Quran itu sebagai asyifa ya, sebagai obat, warahmah, dan juga sebagai rahmat. Bagi siapa? Lil mukminin ya, bagi orang-orang yang beriman ya. Nah, ini kata Al-Quran yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran sendiri ya. Tentang asyifa dan rahmatnya nanti kita bahas, karena para ulama asyifa, rahmat ya, itu bukan termasuk nama tetapi sifat dari Al-Quran itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafaru minal jinni yastami'unal Qur'an, maka kata Allah, ketika kami hadapkan wahai Muhammad kepadamu siapa? Nafaron minal jin, yaitu sekelompok golongan jin ya. Jadi ketika Rasulullah ya, sedang mengadakan kajian membaca Al-Quran ya, menyampaikan kepada para sahabatnya, maka jin-jin itu pada datang ya. Untuk apa? Yastami'unal Qur'an, mereka sama mendengarkan dan menyimak Al-Quran ya. Falamma hadaru, kata Allah, maka tatkala ya mereka itu menghadirinya, qalu ansitu, maka menyampaikan kepada golongan pasukan jin itu sendiri ya, ansitu, maka perhatikanlah Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin, maka tatkala ya, jin yang menghadiri ya, jamaah Rasulullah itu kembali ya, kepada kelompoknya, ia memberikan peringatan, artinya dia menyampaikan kembali ya, pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian itu yang pertama ya, tentang nama Al-Quran. Yang kedua tadi, Al-Quran disebut juga Al-Kitab ya. Al-Kitab itu artinya tulisan ya. Karena Al-Quran ya, itu ada mushafnya ya. Jadi yang kita pegang setiap hari itu namanya mushaf, dan di dalamnya itu ada Al-Qurannya ya. Nah, mushaf ini ya, untuk saat ini barangkali itu kebanyakan ya ditulis di atas kertas ya. Ya.
Walaupun sekarang berkembang lagi dengan teknologi yang lebih maju lagi, bukan di atas kertas tetapi di handphone ya. 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 Boleh kita membaca Al-Quran di handphone? Boleh Bu? Boleh? Sama? Nah, memang banyak pertanyaan karena dulu belum ada handphone ya. Nah, ya. Maka para ulama membolehkan. Karena dulu pun sebelum ada mushaf yang seperti sekarang ini yang ditulis di kertas, itu dulu Al-Qur'an ya, ayat demi ayat, surat demi surat itu bukan ditulis di kertas tetapi di mana Bapak Ibu? Di kulit ya. Pelepah kurma ya. Ya. Nah, sekarang bukan pelepah kurma, bukan kulit. Di laptop ya, di HP ya. Ya. Walaupun nanti yang berkembang masalahnya, bagaimana berkembangnya? Bapak Ibu, kalau ibu nyakuan Al-Quran, mushaf maksudnya, disapu, kemudian punten badai lebet kajaman. Biasanya disimpan di mana? Di bawah? Di bawah ke WC, punten? Ya, ada yang menganggap etika itu disimpan, ya, ya, etika untuk takzim, ya. Bagaimana kalau misalnya HP ada Al-Qur'annya, disimpan juga? Nah, maka itu boleh ya dibawa ya, dengan catatan ya, kata para ulama itu tidak terbuka ya, tidak sedang dalam keadaan nyala, standby, maksudnya mushafnya ya, karena itu sama saja dengan di kita ada Al-Quran tidak Bu? Insya Allah ada ya, surat Al-Qulhu yang minimal. Ketika kita masuk ke WC dibawa enggak? Di bawah. Boleh? Boleh. Disimpan di mana? Yang tidak boleh adalah ketika kita di zaman kita keluarkan ya. Dalam bentuk apa? Dibaca. Tidak boleh ya. Karena di tempat itu sudah ada nasnya, kita tidak boleh berzikir kepada Allah dalam artian zikir lisan ya. Kalau zikir hati dimanapun kita berada ya. Makanya subhanallah ya, ketika para ulama menjelaskan doa keluar dari WC itu apa? Yang pertama apa Bu? Gufronaka. Terus alhamdulillah. Bukan atamana ya. Gufronaka alhamdulillah adhaba anil adza wa afani. Yang pertama diucapkan adalah ya Allah gufronaka, aku mohon ampun kepadamu. Nah, para ulama menjelaskan kok mengapa begitu keluar dari WC langsung mohon ampun kepada Allah. Apakah berdosa ketika di WC? Ternyata para ulama menjelaskan ketika kita sedang berada di jamban, kita berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berzikir itu adalah ibadah yang luar biasa. Kita kehilangan kesempatan berzikir, rugi. Maka begitu keluar dari WC kita nyatakan gufronaka ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Begitu. Ya Allah, maafkanlah segala kekurangan-kekurangan yang ada padaku. Aku telah meninggalkan zikir, dan meninggalkan zikir itu lantaran perintah darimu. Ya. Karena hakikatnya, ya, agama itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ketika diperintah laksanakan, ketika dilarang maka tinggalkan. Nah itu. Jadi kembali kepada persoalan tadi, ya. Jadi Al-Quran, ya, yang kita pegang itu adalah mushaf Al-Quran itu sendiri ya. Kita lanjutkan dulu ya, tentang
Alkitab tadi. Kitab itu adalah catatan, ya. Al-Quran itu tercatat, ya, di dalam mushaf, ya. Dan para ulama, ya, membuat mushaf itu pembagiannya yang populer sekarang adalah 30 juz, ya. Dan itu dilakukan setelah generasi ke sini. Kalau dulu zaman para sahabat itu Al-Quran dipecah menjadi 7 bagian, ya. 7 bagian, karena ternyata dulu target para sahabat itu, ya, per 7 hari dia tamat Al-Quran, ya, per 7 hari. Nah, kita sekarang berusaha untuk dalam 1 bulan tamat 30 juz, dan rata-rata 1 bulan Hijriah itu 30 hari, sehingga di kita ada program one day one juz, ya. Tidak mampu one day one juz, 1 halaman 1 hari. Tidak mampu setengah halaman 1 hari. Tidak mampu tapi asapiraku, ya. Asapiraku. Kalau kita minta kepada Allah ingin banyak, tetapi ketika ada perintah dari Allah untuk melakukan tilawah, ya, kita sangat irit, ya. Ya. Tentu ini sesuai dengan kekuatan keimanan kita semuanya. Nah, mudah-mudahan, ya, tiada hari bagi kita tanpa membaca Al-Quran. Nah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran disebut juga dengan az-zikr, ya, atau az-zikri, ya. Nah, ini kita temukan dalam surat Al-Hijr. Insyaallah juga ini surah pada hafal semuanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan az-zikra. Yang dimaksud dengan az-zikra di sini adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Ya. Apa hikmah Al-Quran disebut dengan az-zikra? Az-zikra itu artinya ingatan, ya, peringatan, ya. Karena isi Al-Quran itu merupakan peringatan, ya, bagi kita semua, ya, untuk senantiasa, ya, menapaki perjalanan hidup kita yang hanya 1 kali ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang keempat, Al-Quran pun disebut dengan Al-Furqan, ya. Al-Furqan itu artinya pembeda, ya. Pembeda antara al-haq dan al-batil, ya. Pembeda antara jalan yang benar dengan jalan yang salah, ya. Jadi dengan Al-Quran, ya, maka terpisahlah manusia, ya. Di dalam surat Al-Baqarah awal, ya, ketika Al-Quran itu turun, maka manusia menjadi 3 kelompok kata Allah. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, itu disebut dengan kelompok orang muttaqin. Ketika Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun," dan seterusnya. Jadi kelompok yang pertama adalah orang yang beriman kepada Al-Quran dan dia menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya untuk meraih gelar takwa. Kelompok yang kedua kata Allah, ketika Al-Quran hadir di tengah-tengah manusia, maka kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak beriman kepada Al-Quran. Siapa dia? Yaitu orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu, apakah engkau beri peringatan ataupun engkau tidak beri peringatan, sawaun, sama saja, alaikum, atas mereka itu, ya. Mengapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sebab Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, gisawah, dengan suatu
tutupan. Nah, ini adalah kelompok manusia yang tidak menerima kebenaran. Kelompok yang ketiga, ya, ketika Al-Quran datang adalah kelompok orang yang ngaku beriman, tetapi hakikatnya dia tidak beriman, yang kita sebut dengan orang munafik. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mulutnya menyatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Yukhadi'unallaha waladzina amanu, mereka hendak menipu Allah, mereka hendak membohongi Allah, mereka hendak menipu orang-orang yang beriman juga dengan ucapan-ucapan mereka. Padahal Allah tidak mungkin bisa ditipu, karena Allah itu maha mengetahui, ya, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang diucapkan maupun yang baru gerentas di mana. Allah tidak mungkin ditipu. Bapak Ibu Allah, kalau kita lihat ciri orang munafik itu banyak dibandingkan dengan ciri orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas, ya, jelas. Kalau A, kalau B. Kalau orang munafik itu banyak. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran itu. Ya. Ya. Dan ternyata yang banyak membuat kerusakan itu adalah orang munafik. Dan siksaan bagi orang yang munafik luar biasa. Innal munafiqina fidarki, ya, dia sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang munafik itu adalah fidarkil asfali minan nar, ya. Dia berada dalam aspal itu adalah bagian bawahnya. Kalau di jalan aspal itu kan paling bawahnya. Artinya orang yang munafik itu berada di kerak neraka. Itu orang munafik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah, itu ketika Al-Quran, Alkitab datang kepada manusia. Dan alhamdulillah, ya, kita termasuk kelompok yang pertama, yaitu orang yang beriman, ya, kelompok orang yang bertakwa, yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya. Yang kelima, Al-Quran itu disebut dengan An-Nur, ya. An-Nur itu artinya cahaya, ya. Ini diibaratkan cahaya, ya, itu luar biasa bagi kehidupan kita, ya. Dengan adanya cahaya kita bisa berjalan kemana-mana, bisa berusaha mencari penghidupan, dan Al-Quran itu melebihi kekuatan cahaya. Karena kalau cahaya yang lahir itu hanya bisa menerangi yang di luar saja, sedangkan Al-Quran itu bisa menyinari hati-hati kita sampai ke dalam, ya. Itulah mukjizat keajaiban Al-Quran, ya. Bahkan ternyata, ya, orang beriman kepada Islam ternyata bukan semata-mata karena dia memahami Islam itu sendiri, tetapi tidak banyak juga, tidak sedikit juga orang yang beriman kepada agama Islam lantaran dia mendengarkan lantunan, ya, Al-Quran sedang dibacakan. Ini banyak fakta dalam sejarah. Artinya daya sentuh Al-Quran ketika didengarkan oleh manusia akan masuk ke hati, dan hati setiap orang fitrahnya sama, ya. Jadi fitrah manusia itu hakikatnya sama, ya. Karena Allah telah memberikan cap dalam hati setiap orang, ya. Ketika Allah menciptakan ruh-ruh kita, ya, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna. Siapa yang menjawab? Semua manusia. Betul ya Allah, kami menyaksikan. Jadi fitrah naluri, ya, kesucian hati itu sudah ada pada setiap orang, ya, dari siapapun lahirnya. Cuma setelah lahir ke dunia itu luar biasa, faktor lingkungan berpengaruh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya dalam keadaan fitrah.
Pengaruh nanti orang tua yang akan menjadikan apakah warnanya A, B, B. Yang mensibgohnya itu adalah lingkungan, termasuk lingkungan keluarga. Dan tentu yang lebih mahal adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an disebut juga An-Nur, ya, cahaya. Kemudian yang keenam, ya, para ulama tafsir menyebutkan Al-Qur'an pun disebut dengan At-Tanzil, ya. Tanzil itu artinya yang diturunkan. Meskipun tidak semua kata tanzil dalam Al-Qur'an itu bermakna Al-Qur'an. Sekali lagi tergantung dalam konteks apa, ya, kata itu Allah masukkan dalam suatu ayat Al-Qur'an. Nah, kata tanzil yang bermakna Al-Qur'an diantaranya adalah dalam surat Al-Haqqah, ya. Tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Tanzil di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabb alam semesta. Tuhan yang menciptakan, memelihara dan menjaga, yang mengurus alam semesta. Nah, itu adalah beberapa nama Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, ya, sifat, ya. Kalau tadi nama, yang sekarang sifat, ya. Yang pertama, Al-Qur'an itu punya sifat mubarak, ya. Mubarak itu artinya yang diberkahi, ya. Jadi setiap kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan memberikan keberkahan kepada kita. Dan masalah Bapak Ibu rahimakumullah, apapun bentuk interaksi kita dengan Al-Qur'an, ya, itu akan memberikan pengaruh dan pahala kepada kita. Dari mulai kita mengimani Al-Qur'an, kita dapat pahala. Dan kemudian setelah itu kita membaca, dapat pahala. Dapat pahala, ini sering kita bahas, ya. Bahkan pahala baca Al-Qur'an bukan per juz, ya, bukan per surat, bukan per ayat, tetapi per huruf, ya, per huruf. Ya. Ini membaca. Ya. Belum berikutnya setelah kita membaca, memahami, ya, dapat pahala jelas, ya. Orang-orang yang senantiasa berusaha memahami Al-Qur'an, dia akan mendapatkan pahala. Apakah hanya membaca? Mendengarkan pun akan mendapatkan pahala. Seperti yang tadi saya sampaikan, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah, perhatikanlah, la'allakum turhamun. Orang yang senantiasa menyimak Al-Qur'an, ya, dia akan, ya, mendapatkan rahmat dari Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 92 Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, ya. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, ya. Jadi setiap kita berinteraksi itu kita akan mendapatkan pahala. Mengimani, membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Qur'an itu semuanya lapangan ibadah kepada kita. Dan kita semua, ya, itu harus mampu, ya, menjalani interaksi itu semua. Mengimani, insya Allah kita iman, ya. Yang kedua, membaca, insya Allah kita setiap hari membaca. Yang ketiga, kita berusaha untuk memahami, ya, apa makna yang kita baca, ya. Kemudian setelah itu mengamalkan apa isi Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah setelah kita melakukan itu semua, kita, ya, itu jangan merasa nyaman sendiri, maka tebarkanlah, ya, apa yang kita miliki itu kepada orang lain, ya. Itu karena kata Rasulullah bahwa sebaik-baik kita itu adalah orang yang man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang senantiasa terus mempelajari Al-Qur'an dan dia juga mengajarkan kepada orang lain. Jadi mengajar Al-Qur'an bukan hanya tugas para kiai, para ulama, tetapi tugas kita semua, ya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Nah, ini yang pertama, sifat Al-Qur'an adalah Al-Mubarak, ya. Kemudian Al-Qur'an pun punya sifat sebagai mau'izah.
Asy-Syifa, Al-Huda, Ar-Rahmah, ya. Dalam Al-Qur'an surat Yunus Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah. Telah datang kata Allah kepadamu apa? Mau'izah, pelajaran, ya. Pelajaran. Bapak Ibu Allah, tadi saya sampaikan bahwa Al-Qur'an itu merupakan kompas pedoman hidup kita, ya. Kalau pedoman hidup kita tentu kita tidak puas sampai hanya membaca, tetapi juga kita bisa mengambil maknanya, ya. Maka menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, di samping kebiasaan para sahabat itu menamatkan Al-Qur'an dalam rata-rata 7 hari, juga kata beliau Ibnu Katsir, para sahabat itu kalau membaca Al-Qur'an, ya, tidaklah dia melebihi 10 ayat, ya, sebelum dia memahami dan mengamalkannya. Dia tidak menambah itu, ya, sebelum dia memahami dan mengamalkannya. Sedangkan hatam Qur'annya bukan sebulan sekali, ya. Bisa kita bayangkan bagaimana interaksi para sahabat dengan Al-Qur'an. Karena tamatnya saja dalam 1 bulan itu bisa beberapa kali, ya. Tetapi ketika dia membacanya, dia bukan hanya membaca lisan, tetapi juga dia memahami, ya, apa yang dia baca, ya. Nah, ini adalah merupakan motivasi bagi kita semua bahwa insya Allah kita tidak merasa puas dengan cukup kita menamatkan bacaan Al-Qur'an, ya, tetapi kita pun berusaha untuk senantiasa memahami apa yang kita baca. Nah, yang pertama sifatnya sebagai mau'izah. Yang kedua kata Allah wasyifa, ya, sebagai obat. Nah, Bapak Ibu Allah, ya, tentu kita jangan salah memahami asy-syifa sebagai obat, karena ada mungkin beberapa kalangan yang menganggap Al-Qur'an ini sebagai obat. Maka ketika misalnya sakit apa gitu, ya, nulis ayat kemudian celupkan ke air, ya. Ya. Karena sifat Al-Qur'an adalah sebagai lima fis sudur, ya, terhadap apa yang ada di dalam hati, penyakit hati, ya. Jadi penyakit itu kalau kita kelompokkan kan ada penyakit jasadiah, ada penyakit rohaniah, ya. Penyakit dalam dada itu adalah penyakit rohani. Apa penyakit rohani? Iri, ya. Ya, itu obatnya bukan dengan kapsul, dengan Al-Qur'an. Bagaimana bahaya iri dengki? Sehingga ketika orang terjangkiti sifat iri, penyakit iri, diobati dengan Al-Qur'an, bahaya bagaimana orang yang iri dengki, insya Allah penyakitnya hilang. Kata Rasulullah, orang yang hasad itu, ya, ketika dia punya sifat hasad, maka kebaikannya akan habis sebagaimana api membakar kayu bakar, ya. Bahil, penyakit juga, obati dengan Al-Qur'an, ya. Bagaimana bahayanya orang yang bahil, ya. Ketika dia bahil, ya, korep, ya, cap jahe butut kasiran, merege hese, ya, apalagi banyak, ya. Ya. Ini sering saya sampaikan, ya. Bahil itu merege hese. Ya. Yang bagus adalah HCG merek, itu yang bagus. Ya. Merek HCG itu bahil, ya. Jadi kalau HCG merek, ya, itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Imran, ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dia senantiasa berinfak baik dikala senang, lapang atau susah. Jadi HCG
Dan orang yang bakhil, kata Allah dalam Al-Quran, maka harta yang dibakhilkannya itu akan digantungkan nanti di lehernya pada hari kiamat. Sebagai asifa, sebagai huda, petunjuk ya, dan sebagai rahmat. Nah, kita lewat saja ya. Nah, Bapak Ibu Allah, karena sudah jam 6 barangkali ya. Tidak bisa kesampaikan semua karena tadi banyak waktu yang terbuang ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kan. Ya, sebetulnya kalau sambil melihat tayangannya sebenarnya lebih ini ya, lebih interaktif. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali ya mohon maaf ya karena gangguan teknis ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah. Dan insya Allah apa yang kita bahas akan menambah ya keimanan kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Supaya sampai jam 6 menit, saya tanya dulu. Ya. Tadi disampaikan bahwa salah satu nama dari Al-Quran adalah Alkitab. Kita sering mendengar orang-orang Kristen itu menamakan kitabnya itu Alkitab. Nah, itu apa bedanya dengan Alkitab dalam Al-Quran dan Alkitab untuk orang Kristen? Ya. Makna Alkitab ya yang kita klaim tadi Al-Quran dengan Alkitab yang diklaim oleh mereka ya, gitu aja ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Di dalam Al-Quran tidak semua nama Alkitab itu Al-Quran ya. Tetapi juga dalam konteks yang lain Alkitab itu adalah kitab samawi yang terdahulu, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, termasuk mushaf Nabi Ibrahim ya. Nah, berkaitan dengan istilah ya saudara kita yang tidak seagama dengan kita, mereka pun menyebut Alkitab ya, Alkitab ya. Jadi namanya sama ya. Tetapi tentu ya kita bisa membedakan ya. Di dalam Al-Quran yang disebut dengan ahli kitab itu adalah memang ahli dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sementara kitab-kitab yang dipegang oleh mereka menurut keyakinan kita sekarang itu adalah berbeda dengan kitab yang Allah turunkan terdahulu ya. Nah, seperti kita itu wajib hukumnya kita beriman kepada Taurat, Injil, Zabur ya. Wajib ya. Wajib itu hukumnya. Nah, tetapi Taurat, Injil, Zabur yang memang otentik yang Allah turunkan ya. Nah, adapun kitab-kitab yang sudah jauh dari para nabi yang diutusnya itu menurut keyakinan kita itu sudah sudah berubah ya. Makanya saya tertarik dulu dengan Ustadz Yahya Waluni yang pernah kita undang dulu ke sini Pak Haji ya. Yang dia mantan pendeta ya, pernah diundang oleh kita dulu sekarang. Ketika saya ngobrol dengan dia, Pak Haji katanya saya itu bukan pindah agama katanya. Ya, bukan pindah agama. Ya. Tetapi saya kembali kepada jalan yang benar. Loh, kata saya, kenapa tidak pindah agama? Kan ini agama ya. Kata beliau, kalau saya pindah agama berarti agama-agama itu juga benar katanya. Tapi itu bukan agama kata beliau. Tapi itu adalah dia melihat dari Adam, Idris, Nuh terus tuh ya. Dan Muhammad itu dalam satu runtuyan. Dan Tuhannya sama siapa Allah. Tetapi ada agama yang ternyata ke pinggir kok Tuhannya bukan Allah. Maka saya bukan pindah agama, tetapi saya kalau ini lurus maka saya belok ke sini, maka saya kembali kepada jalan yang benar ya. Itu menurut beliau. Gitu Pak Haji ya.